kita telah mencatat aktivitas keuangan dalam 1 bulan dan laporan arus kas, laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal dapat kita sajikan seketika. Kali ini kita akan menggunakan BUMDes Pintar untuk melakukan rekapitulasi keuangan unit usaha peternakan. Mulai dari pencatatan penjualan dan pembelian hewan ternak, pembelian peralatan dan kandang yang meliputi penyusutannya, biaya-biaya, hingga penyajian laporan keuangan yang otomatis, mulai dari neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Kunjungi situs BUMDes Pintar, lalu gunakan akun demo yang tertera di deskripsi, dan rasakan pengalaman betapa mudahnya menyajikan laporan keuangan bersama BUMDes Pintar. Saya sudah membuatkan file studi kasus dalam buku Excel dan silakan Anda download dan gunakan file tersebut untuk mencoba dan mengimplementasikan BUMDes Pintar dalam membuat laporan keuangan. Kita masuk ke halaman BUMDes Pintar, masuk ke unit usaha. Jika unit usaha peternakan atau unit usaha yang akan Anda coba tidak ada di sini, silakan tambahkan data unit usaha. Silakan tambahkan namanya, unit usaha peternakan. Simpan. Ya, unit usaha peternakan sudah ada. Dan kita masuk dengan menekan tombol ini. Inilah halaman dashboard dari unit usaha peternakan. Karena tidak ada data apa-apa dari neraca dan laba rugi, maka dashboard tidak menampilkan apa-apa. Kita kembali lagi ke soal. Tahap pertama dalam pencatatan laporan keuangan, kita harus pastikan untuk menginput harta awal dari unit usaha kita. Pada kasus ini, kita lihat kas terakhir, ada persediaan kambing, ada nilai kandang, dan seterusnya. Pada tanggal 1 Mei, kita klasifikasikan dulu harta awal kita. Kas terakhir, kita lakukan penjurnalan di BUMDes Pintar. Akuntansi, jurnal. Ya. Kita tambahkan data. Kita pastikan tanggalnya sesuai dengan studi kasus kita, yakni di tanggal 1. Jurnal umum kita biarkan saja. Detail harta awal. Akunnya adalah kas senilai 10 juta rupiah. Lalu kita debitkan di modal. Simpan. Ya. Selanjutnya, masih di kategori harta awal, pada tanggal 1 Mei, persediaan kambing kacang adalah 3 ekor. Kita masuk ke BUMDes Pintar, tambahkan data, kita kreditkan di modal, kita tambahkan produk. Jika produk yang akan kita masukkan belum ada, maka kita masuk ke tab master, ambil produk, lalu tambahkan data, masukkan nama produk. Pada kasus kali ini adalah kambing kacang. Dengan kode yang tergenerate secara otomatis, kita sudah tidak perlu otak-atik lagi. Tapi kalau Anda ingin mengklasifikasikan kodenya secara personal atau secara manual, silakan saja. Kategorinya belum ada, kita tambahkan di sini kategori kambing. Nantinya, kategori ini akan di-generate secara otomatis menjadi beberapa akun. Yang pertama, akun persediaan kambing. Yang kedua, akun penjualan kambing. Yang ketiga, akun harga pokok penjualan kambing. Sehingga Anda tidak perlu lagi membuat klasifikasi akun berdasarkan kategori secara manual. Dan hal itu sudah dibuat secara otomatis oleh sistem ini. Harga beli kambing kacang, anggap saja pembelian secara umum harganya 800.000 atau 600.000 atau 700.000. Dengan harga jual 1 juta misalnya. Ingat, ini adalah harga general. Adapun nanti realnya, itu nanti kita implementasikan tergantung dari harga modal kita membelinya. Pemasoknya, karena tidak ada pemasok, kita buat general saja. Lalu kita kembali ke tab persediaan barang, penyesuaian barang, tambah data, kita kreditkan lagi di modal, kambing kacang.
Kita lihat lagi berapa stoknya. 3 ekor. 3 ekor dengan nilai 2 juta. Kita anggap dengan HPP segini ya, agar studi kasus kita pas dengan pencatatan kita. Ya. Nilai kandang A setelah penyusutan, berarti ini termasuk dalam harta tetap. Silakan masuk ke master, harta tetap, tambahkan data. Ini akan tergenerate secara otomatis. Nama itemnya adalah misalnya kandang A. Kita kreditkan di modal. Ingat, kandang A akan dibuatkan akunnya secara otomatis oleh sistem kita pada kategori harta tetap. Nilai perolehan 2 juta. Nilai residu 0 ya, nilai sisa 0. Penggunaan 2 tahun berarti 24 bulan. Kita klik di sembarang saja untuk memvalidasi inputnya apakah benar atau tidak. Jika benar, maka tombol simpan akan keluar secara otomatis. Tap. Sudah keluar ya, memakai 24 bulan. Kita kembali lagi ke persediaan. Kita cek lagi persediaan barang tadi ya. Ini salah. Kita ubah lagi. Pastikan untuk menginputkan data sesuai dengan data yang terjadi yang sebenarnya, agar catatan keuangan kita dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Itu ya. Sekarang kita masuk lagi ke penyelesaian barang. Ya. Pada tanggal 2 Mei terjadi aktivitas operasional. Ya, ini pembelian pakan jenis A sebanyak 5 karung. Kita masuk ke tab produk dulu. Saya yakin kita belum punya jenis pakan jenis A. Tambahkan data. Nama produknya adalah pakan jenis A. Ya. Kategori pakan, karena belum ada, kita tambahkan pakan. Membuat kategori akan mengenerate 3 jenis akun. Misalnya pada pakan tadi, akan tergenerate akun persediaan pakan, akan tergenerate akun penjualan pakan, dan akan tergenerate akun harga pokok penjualan pakan. Kita klik pakan, harga belinya berapa? 180.000 untuk 5 karung, berarti satunya 36.000. Harga jualnya misalnya, anggaplah bisa kita jual pakan ini dengan harga misalnya 55.000. Jika tidak ada keterangan siapa pemasoknya, kita inputkan saja di general supplier, simpan. Ya, kita kembali lagi ke soal pembelian jenis pakan jenis A. Berarti terjadi pembelian. Kita masuk ke tab pembelian, ya. Faktur pembelian. Tambahkan data. Pastinya dalam pembelian biasanya kita diberikan nota. Maka kalau seandainya tidak ada nota, nomor referensinya akan terjerat secara otomatis. Kalau ada nomor nota, silakan inputkan nomor notanya berapa. Kita pastikan tanggalnya harus benar, tanggal 2 Mei. Ya, suppliernya, kalau suppliernya nggak ada, berarti kita masukkan general supplier. Pakan jenis A sebanyak 5 karung. Misalnya gitu ya. Oke, betul. Karena tidak ada keterangan penjualan jenis kredit atau tunai, maka kita kategorikan pembelian dengan kategori tunai. Maka akan kita kreditkan di kas, simpan. Nantinya notanya akan tergenerate secara otomatis. Jika Anda ingin cetak nota, misalnya kita membeli pakan itu tidak ada nota, ya cetak saja. Ini dia. Silakan Anda print, kalau ingin di print, silakan di adjust, disesuaikan dengan jenis printer kita. Oke. Ya, tanggal 2 Mei. Pembelian jenis pakan sebesar 150.000. Tanggal 6 Mei terjadi penjualan kambing kacang 1 ekor. Ya, kita masuk lagi ke BUMDes Pintar.
ambil data penjualan, faktur penjualan, tambah data, ya, tanggal 6 Mei. 6, nomor notanya akan terjerat secara otomatis. Penjualan kambing kacang 1 ekor, misalnya gitu. Karena tidak ada siapa pembelinya, maka kita buatkan saja di general customer. Masukkan produknya kambing kacang 1 ekor, harganya 1.100.000. Tambahkan kas di debit, kita simpan. Ya, faktur penjualan berhasil kita tunaikan. Untuk aktivitas selanjutnya, itu sama saja. Pada tanggal 7 Mei, pembelian kambing etawa 2 ekor dari Bapak X secara utang dengan tempo 1 minggu. Oke. Pertama, kambing etawa. Kita belum memiliki master produk untuk kambing etawa. Belum ada ya. Tambahkan kambing etawa. Akan terjerat otomatis kodenya. Kambing, kita udah punya kategori kambing. Harga belinya 5 juta untuk 2 ekor, berarti 2.500.000. Harga jual, misalnya dijual dengan harga 3 juta. Pemasok dari Bapak X. Karena Bapak X belum ada, kita tambahkan Bapak X sini. Tambahkan data. Namanya Bapak X misalnya gitu ya. Kategori Bapak X itu adalah supplier. Kalau ada emailnya silakan emailkan. Kalau tidak ada, maka di skip aja. Tapi nomor telepon harusnya ada ya. Gimana kita akan menghubungi dia kalau seandainya tidak ada nomor teleponnya? Alamat misalnya, Jalan Sudirman. Ini sederajat, tergantung alamat si bapaknya di mana ya. Silakan diimplementasikan pada kasus Anda sendiri. Oke, Bapak X sudah kita inputkan. Oke, kita masuk lagi ke halaman tadi ya. Oke, pemasok Bapak X. Ini simpan. Oke. Produknya sudah masuk, kambing etawa, tapi stoknya masih kosong. Kita kembali ke soal pembelian kambing etawa dari 2 ekor dari Bapak X secara utang. Pembelian, faktur pembelian, tambah data supplier Bapak X, tanggal 7 Mei. Kambing etawa 2 ekor secara tunai. Jika secara hutang ya, secara hutang. Jika pembelian secara hutang, maka jumlah bayarnya kita nolkan, itu ya. Dan kita pilih akunnya adalah akun hutang usaha. Lalu kita simpan. Kita klik aja, kita tutup aja. Biaya pengiriman kambing tersebut dikenakan 100.000. Oke, kita masukkan biaya operasional. Anda bisa menginputkan data ini di penjurnalan, atau kalau saya lebih suka untuk memasukkannya di pengeluaran, di tab arus kas di pengeluaran, karena saya tidak perlu memikirkan balancingnya lagi. Kontak general supplier. Kalau misalnya kita bayar ke Bapak X, klik Bapak X ya. Kalau tidak, ya kita tidak usah kita bikin. Dari akun kas, misalnya kita bayar kas, kita bayar secara tunai ongkos kirimnya. Biaya pengiriman. Misalnya kita ketik itu. Akunnya pengiriman. Jika belum ada akunnya, silakan ditambahkan sendiri ya. 100.000. Oke, simpan. Ya. Ya. Tanggal 8 Mei, penjualan kambing etawa 1 ekor.
penjualan tawa 1 ekor. Tambahkan data. Tanggalnya 8 Mei. Coba lagi tanggalnya. General customer. Tawa penjualannya 1 ekor 2850. Harganya kita ganti. Ya. Dengan asumsi belanja tunai ya. Kas, simpan. Ya. Pembelian kambing kacang 4 ekor. Jadi kita beli kambing kacang sebanyak 4 ekor. Pembelian tambah data di tanggal 9 Mei. Dengan total 2.500.000 untuk 4 ekor. Berarti harga awalnya adalah 625. Oke. Karena tidak ada keterangan apapun, berarti kita asumsikan bahwa pembelian secara tunai. Kreditnya kita kaskan. Kita bayar secara tunai, simpan. Oke. Biaya pengiriman 100.000. Harus kas lagi. Pengeluaran ya. Nah, ini tadi salah ya. Tadi biaya pengiriman tanggal 7 Mei. Tanggal 7. Tanggal 7 Mei. Lagi pengeluaran di tanggal supplier dari akun kas tanggal 9 Mei. Biaya pengiriman. Pengiriman. Klik link sembarang untuk memastikan bahwa inputnya ada kesalahan atau tidak. Jika tidak ada kesalahan, maka tombol simpan akan keluar secara otomatis. Oke. Pembelian domba 2 ekor. Kita asumsikan bahwa domba memang belum punya. Tambahkan data. Nama produk domba. Apakah tergantung kita, apakah kita akan mengkategorikan domba sebagai kambing atau kita ingin membuat kategori baru untuk produk domba. Mungkin kita anggap saya ingin buat kategori baru. Domba dan harga beli 1 juta. Harga jual misalnya 1.300.000. Pemasok, karena tidak ada pemasok, kita anggap general supplier, kita simpan. Oke, kita masuk ke pembelian, faktur pembelian, tambahkan data 13 Mei. General supplier, domba 2 ekor. Ya. Tanggal 15 Mei, membeli peralatan seperti pisau, parang, dan seterusnya. Ya, sebesar 750.000 dengan penyusutan selama 2 tahun. Kita masuk ke master lagi, kita lihat harta tetap. Ya, kita tambahkan data. Nama item peralatan. Misalnya kita kategorikan untuk periode 1, peralatan 1 gitu ya. Karena untuk kedepannya bisa jadi kita beli peralatan lainnya. Misalnya di bulan berikutnya kita beli peralatan jenis C, jenis D. Maka bisa juga kita buat peralatan saja. Nanti akan tertimpa datanya satu sama lain. Akun kredit, karena pembeliannya secara tunai, maka kita buatkan kas pada tanggal 15 Mei. Nilai perolehan 750.000.
Penggunaan 2 tahun berarti 24 bulan. Kita klik Semarang biar di dalam kotak ini agar tervalidasi inputnya. Kita simpan. Oke. Kita sudah lakukan pembelian peralatan. Jadi pembelian untuk peralatan tidak kita lakukan di pembelian sini ya, tapi kita lakukan langsung di pembelian daftar tetap. Biaya pengiriman, mungkin biaya pengiriman daftar tetap tersebut kita ambil harus kas lagi, ambil di pengeluaran, tambahkan data. General supplier, harus kas diambil dari akun kas. Untuk beban ini macam-macam, kita bisa inputkan nantinya untuk membayar sewa toko, membayar token listrik, atau membayar pulsa, atau membayar air, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Pengiriman 80.000, simpan. Ya. Selanjutnya pembelian sapi Bali 2 ekor kepada Bapak Y secara utang dengan tempo 1 bulan. Oke. Kita masuk lagi ke produk, master produk. Kita belum memiliki produk kambing di sini. Tambahkan data. Nama produknya sapi Bali. Untuk kategori sapi kita belum punya, kita silakan tambahkan sapi. Tutup. Ambil sapi. Harga beli kita sesuaikan dengan ini aja. 15 juta untuk 2 ekor berarti 7.500.000. Mungkin sapinya masih kecil ya. Dengan harga jual bisa jadi dengan ukuran segitu kita jual dengan harga misalnya 9 juta. Loh, bisa jadi nanti kita jual dengan harga yang mahal nantinya bisa jadi 20 juta atau 15 juta. Itu urusan nanti. Untuk cashnya nanti di penjualan. General supplier, oh tidak. Kita membeli ke Bapak Y. Bapak Y sepertinya belum ada. Kita tambahkan data Bapak Y. Bapak Y, tipenya supplier. Ya, nomor teleponnya, emailnya mungkin nggak ada. Kalau ada silahkan dimasukkan. Mau telepon pastinya ada ya. Ini telepon Semarang. Alamat Jalan Diponegoro misalnya. Itu ya. Oke, kita masuk lagi ke tab pembelian nama produk tadi. Kita masukkan ke Bapak Y. Itu ya. Simpan. Dari soal pembelian sapi Bali 2 ekor kepada Bapak Y secara utang. Pembelian, faktur pembelian, tambahkan data. Ya, tanggal 15 Mei. Oke, supplier Bapak Y. Produk sapi Bali. Di 2 ekor ya. Tadi kita belinya secara utang. Berarti kita belum membayarnya, jumlah bayarnya kita masukkan 0. Kita tambahkan akunnya utang usaha, kita simpan, tetap. Ya. Pembelian tetap terjadi tapi dengan kategori utang atau secara kredit. Biaya pengiriman 250.000. Masuk lagi ke pengeluaran, tambah data tanggal 15 Mei. Menerima, mungkin Bapak Y tadi, kita bayar langsung ke dia ya. Bapak Y dari akun kas, misalnya kita bayar langsung kas. Mungkin ongkos kirim kita langsung bayar aja. Biaya pengiriman untuk keterangannya, kalau Anda tidak buat keterangan terserah saja. Opsional aja ya. Pengiriman. Tuh. Nilainya 250.000. Oke. Kita klik Semarang di sini atau di sini dalam kotak ya. Maka akan divalidasi inputnya berarti tidak ada kurangan sedikit pun atau tidak ada masalah. Kita simpan.
Ya, ya, 40.000. Ini tadi salah nih, tanggal 15 Mei. Ya, 4. Oke. Oke ya. Pembayaran utang kepada Bapak X sebesar 1 juta. Ternyata kita ada utang dengan Bapak X tadi ya, tanggal 18 Mei. Kalau pembayaran hutang, menunya ada di pembelian daftar utang. Ini utang kita. Bapak X 5 juta, Bapak Y 15 juta. Belum terjadi pembayaran sebelumnya. Kita klik lagi ini, kita buat pembayaran utang. Tambahkan data, kita bayar di tanggal 18 Mei. Di pas tanggal sekarang, ini terserah aja. Ini kita jelas otomatis di sistem kita. Kalau Anda punya nomor referensi yang berbeda, silakan inputkan sendiri. Bapak X. Oke. Silakan pilih faktur pembeliannya biar kita bisa pastikan bahwa faktur apa yang nanti dikurangi di pembayaran hutangnya. Ini jumlah bayarnya berapa? 1 juta. Oke. Kita bayar menggunakan kus kredit akut kas. Kurang di kas ya. Oke. Ya. Kita lihat daftar utang, kita lihat sudah bayar sebesar 1 juta. Oke. Tanggal 19 Mei, penjualan kambing kacang 2 ekor. Jualan, tambah tanggal 19 Mei. Oh, ini tanggal sekarang 18, terjadi tanggal 19, ini aneh juga. Tapi nggak apa, kita inputkan aja. Oke. General customer, penjualan kambing kacang 2 ekor. Yang kacang 2 ekor 1950. 75 ya. Ya. Kas. Oke. Penjualan 1 domba. Tanggal 24 Mei. Kalau kita sudah terbiasa ya, kita tidak perlu udah secara naluri ya. Kita bisa tinggal klik aja. 1.400.000. Oke. Karena pembelian atau penjualan secara tunai kita debitkan di kas. Penjualan kambing etawa 1 ekor. Penjualan masih penjualan ya, tanggal 25 Mei. Ya. General customer, jualan kambing etawa 1 ekor. Ya. Sebesar 2.250.000. Ini kayaknya karena pembelian sebelumnya 2.500.000, mungkin ada kendala kambing etawanya seperti apa, akhirnya dijual rugi ya. Sangat mungkin kan terjadi kasus seperti itu. Kas. Ya. Pembayaran utang kepada Bapak X sebesar 4 juta tanggal 24 Mei. Masuk lagi ke pembelian. Pembayaran utang, tambahkan data, nama pelanggan Bapak Y, Bapak X. Ya. Oke, kita bayar sebesar 4 juta. Oke, berarti 4 juta pas. Kas, simpan. Ya. Ini daftar pembayaran utang. Untuk daftar utang, terlihat sisa dari utang kita kepada Bapak X sudah 0 ya. Kalau ingin cetak detailnya silakan. Itu dia. Ya. Oke, selanjutnya membayar gaji karyawan sebesar 500.000 di tanggal 31 Mei. Berarti pengeluaran, tambahkan data, penerima, misalnya kita punya datanya, kalau belum ada ya, misalnya general aja ya, general supplier, itu terus saja, atau kita buatkan di penjurnalan ya, pembayaran gaji.
akun gaji. Beban gaji sebesar 500.000. Logikanya, jika kita membayarkan gaji maka kasnya berkurang. Kalau kas berkurang berarti kita posisikan berkurangnya di kredit. Kas kurang di kredit, maka nilainya akan tertera secara otomatis. Kita langsung simpan datanya. Tetap. Ya. Pada tanggal 31 Mei, sisa pakan jenis A 2 karung. Jadi selama 1 bulan tentu kita memberikan pakan, ternyata tersisa 2 karung. Berapa harga pokok penjualan dari karung tersebut? Tentu kita hitung berapa modal atau berapa biaya dari pemakaian pakan jenis A. Ya, kita centang dulu. Untuk melakukan stok opnam, kita ambil di persediaan barang, ambil di stok opnam, tambahkan data di tanggal 31. Ya, misalnya menghitung sisa pakan, misalnya produknya pakan jenis A. Ya, tersedia fisiknya 2 karung. Berarti berkurang sebenarnya 3 karung ya. Lalu kita kreditkan ya, atau kita berikan pasangan balance yang akunnya adalah di harga pokok penjualan pakan. Kalau dia berkurang berarti terjadi pengurangan pakan, maka kita balance kan ke harga pokok penjualan pakan. Simpan. Ya. Hitung sisa pakan di cek detailnya bisa. Ya. Dengan cetak juga bisa. Kita lakukan stok opnam sehingga ini bisa kita backup dan kita rekapitulasi untuk membuat laporan keuangan. Ya. Penyusutan harta tetap untuk penutupan periode bulan ini misalnya. Untuk penyusutan, kita masukkan lagi ke harta tetap. Ya. Kita tidak perlu menyusutkan secara manual karena kita sudah menyediakan menu untuk penyusutan. Jadi ya. Penyusutan diperbarui hingga akhir bulan ini. Berarti kalau Anda susutkan di tiap bulan, di bulan berapa saja, maka setiap bulan itu akan disusutkan secara otomatis. Jadi cukup Anda susutkan di akhir periode aja atau ketika laporan itu ingin dibuat atau dibutuhkan. Ya. Sehingga Anda tidak perlu pusing-pusing lagi untuk membackup atau mencatatkan penyusutan harta tetap secara manual. Lakukan penyusutan, ya sudah selesai ya. Tutup. Ya, itulah aktivitas keuangan dari unit usaha peternakan selama 1 bulan. Kita hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, dan setelah pencatatan ini, laporan keuangan bisa kita generate secara otomatis. Kita telah mencatat aktivitas keuangan dalam 1 bulan, dan laporan arus kas, laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal dapat kita sajikan seketika. Udah nggak pusing lagi buat BUMDes pintar bikin laporan keuangan.